Redenominasi rupiah itu, apa kalau misalnya Bapak melihat urgensinya seperti apa atau memang perlu nggak itu Pak? Ya sebenarnya secara gagasan redenominasi itu tidak ada yang salah ya, tetapi bahwa itu harus diterapkan ketika fundamental ekonomi itu sudah kuat dan membaik. Saya melihat sebenarnya gagasan ini apa yang dilontarkan oleh Gubernur BI merupakan terobosan baru. Memang sekarang ini hampir semua mata uang dunia itu mengalami pengecilan. Artinya semuanya di-pack atau distandarkan dengan apakah itu dengan euro atau dengan pound atau dengan US dollar. Sehingga kalau melihat itu pemikiran mengenai redenominasi menurut saya bukan pemikiran yang salah dan kalau memang harus dilakukan tidak bisa dalam jangka pendek tetapi harus dilakukan dalam jangka panjang. Minimal 10 tahun persiapannya dan ini pernah dilakukan sukses itu di beberapa negara seperti di Turki, di China ketika mereka merubah dari renminbi ke yuan mata uang mereka dan sebagainya. Sehingga dengan demikian pemikiran itu perlu dikaji, tidak perlu kemudian pemerintah dari awal menolak. Karena kita yang biasa pergi ke luar negeri itu kalau pakai uang rupiah itu kesulitan. Misalnya 100.000 kan kurang lebih sama dengan 100 dolar begitu ya. $10. 10 dolar. Nah yang berikutnya Pak masalah ini rumah aspirasi itu, Bapak memang udah jelas menolak. Tapi kan yang menjadi landasan banyak orang, terutama dari BURT yang mengatakan bahwa itu ada di MD3 pasal 205 dan bla bla blanya. Ya di MD3 memang diatur mengenai rumah aspirasi, tetapi kan tidak diatur mengenai penganggaran dari rumah aspirasi. Bahwa rumah aspirasi itu bisa dibuat sendiri oleh anggota dewan yang bersangkutan. Beberapa anggota dewan dari PDI Perjuangan, misalnya Budiman Sujatmiko juga punya rumah aspirasi, tetapi itu kan dibiayai oleh yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban untuk rumah aspirasi itu dibiayai oleh APBN. Sebab kalau itu dilakukan, saya yakin ini tidak akan efektif, karena apa? Datang ke paripurna aja kesulitan, apalagi datang ke rumah aspirasinya, sehingga dengan demikian lebih baik biaya untuk rumah aspirasi itu untuk kegiatan lainnya. Bukankah justru kalau misalnya ada membuat rumah aspirasi yang notabene kadang ada donaturnya, yang justru kadang dana itu dana yang tidak pasti, tapi kalau misalnya dari APBN bukannya akan lebih dipertanggungjawabkan? Ya, saya melihat sebenarnya anggota dewan itu tidak perlu menggunakan rumah aspirasi yang diformalkan, bahwa dia bisa menggunakan jaringan partai, dimanapun dia juga bisa menerima aduan atau aspirasi dari masyarakat, sehingga kalau diformalkan, misalnya dalam satu daerah pemilihan itu ada 11 kota kabupaten, di mana rumah aspirasi bagi yang bersangkutan, ini akan jauh dari tempat yang lain, sehingga lebih baik di mana saja dia bisa menerima aspirasi dari masyarakatnya. Terima kasih. Terkait dengan ide tentang penataan ulang rupiah itu Pak, satuan hitung itu Pak, itu Bapak bagaimana melihat pendapatnya seperti apa? Jadi sebagai ide atau wacana saya kira penting ya, karena itu merangsang kita berpikir. Tetapi sebagai rencana saya kira apa yang disampaikan itu masih terlalu prematur ya, tidak ada persiapan penjelasan konsep secara matang. Dan juga kalau dilihat konteks Indonesia saat ini terlalu urgensinya belum mendesak. Banyak prioritas lain yang harus dikerjakan lebih dulu oleh Bank Indonesia. Seperti misalnya tadi menekan spread antara bunga simpanan dan bunga pinjaman. Kemudian bagaimana memanage hot money yang berbahaya ya, kalau nanti tiba-tiba keluar dari Indonesia. Kemudian bagaimana membuka akses para pedagang kecil atau usaha mikro kecil ya, untuk sumber-sumber pembiayaan ya. Kemudian bagaimana meningkatkan efisiensi industri perbankan. Kemudian bagaimana memonitor dengan baik kiprah bank-bank multinasional di Indonesia dan seterusnya. Masih banyak prioritas lain. Tapi pada prinsipnya itu tidak menjadi sebuah masalah Pak ya, kalau misalnya itu akan ada terjadi. Kalau itu dipersiapkan secara matang ya, dengan tahapan, dengan urutan, dengan kecepatan pelaksanaan yang teratur, sistematis ya, saya kira pantas untuk dipertimbangkan. Tetapi sekali lagi juga harus kita ingat berapa banyak volume perdagangan atau volume transaksi di perdesaan yang masih dalam denominasi di bawah Rp1.000.
Ini penting juga, sebab kalau tidak akan menciptakan inflasi tersembunyi dan merupakan beban untuk kaum miskin. Oke. Jadi bisa jadi ada inflasi tersembunyi. Iya dong, karena harga-harga yang di bawah 1.000 kan diagregasikan menjadi satuan 1.000 menjadi Rp1. Ya? Pak, ini masalah lain, masalah rumah aspirasi yang diusulkan itu. Kalau Pak Hendrawan secara pribadi melihatnya seperti apa, Pak? Yang jelas teman-teman di DPR itu sudah mencatat dengan baik aspirasi-aspirasi dari konstituen yang diwakilinya. Jadi rumah dalam pengertian fisik tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan justru rumah amunisi. Bagaimana aspirasi, keluhan, harapan, tangisan ya dari masyarakat itu bisa dijawab dengan respon program yang akurat, yang tepat untuk menjawab kebutuhan mereka. Jadi amunisi lebih penting dari aspirasi. Jadi tidak perlu diformalkan yang membutuhkan biaya sampai 200 juta dan disamakan di seluruh daerah. Saya kira tidak perlu, ya, tidak perlu. Itu bisa diterjemahkan menjadi program-program konkret untuk menjawab kebutuhan real masyarakat. Sip. Ya, Thank you, Pak Hendra. terima kasih. Mas ya. Nanti masuk lewat sana biasanya. Sana ya? Oke. PDI Perjuangan 2010 di Sentul Bogor ini sama-sama Mardi Waluya di bawah asuhan DP. Selesai. Sebagai Ketua Panitia yang ditugaskan partai, momentum konsolidasi partai
saudara-saudara dari seluruh jajaran struktural, baik di Indonesia dan juga saudara-saudara seluruh jajaran tugas partai di eksekutif maupun legislatif adalah melaksanakan dan menjabarkan keputusan-keputusan Kongres ke dalam kebijakan yang operasional dan mengimplementasikannya ke dalam program-program kerja yang tentu saja harus berpihak kepada rakyat. Kesemuanya dimaksudkan agar produk Kongres 3 di Bali tidak berhenti hanya sebagai suatu dokumen mati, tapi sungguh-sungguh menjadi dokumen yang hidup dan bekerja efektif dalam memperbaiki kehidupan bersama kita sebagai bangsa. Sekalipun demikian, sekedar untuk menyegarkan ingatan kita, saya akan menyampaikan beberapa poin dasar dari keputusan-keputusan Kongres ketiga di Bali tersebut. Kongres 3 di Bali pertama telah menegaskan kembali posisi politik PDI Perjuangan sebagai partai ideologi yang dengan tegas mengatakan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai pijakannya. Berikut Undang-Undang Dasar 1945 dan Trisakti sebagai dasar-dasar operasionalnya. Hal di atas membawa konsekuensi logis, yakni Pancasila 1 Juni 1945, Undang-Undang Dasar 1945, dan Trisakti harus menjadi suatu ukuran-ukuran pokok di dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pengelolaan partai dan kepentingan publik, dan sekaligus menjadi metode pokok dalam kita bekerja. Hal ini bukan saja berlaku bagi struktural partai, tapi juga bagi organ pelaksana tugas partai, baik di legislatif dari tingkat DPR pusat sampai DPRD 1 dan 2, dan tentu saja di eksekutif dari tingkat provinsi, gubernur, sampai kabupaten dan kota. Hal ini menuntut pemahaman yang lebih atas ideologi kita, sekaligus kemampuan teknokrasi dan manajerial, dan kepemimpinan yang lebih mumpuni dalam menerjemahkan garis ideologi di atas. Di atas segalanya, hal ini menuntut totalitas partai, totalitas kita semua dalam kerja politik di tengah-tengah rakyat. Dalam kaitannya di dalam hal di atas, banyak dimensi di dalamnya. Tapi pada kesempatan yang baik ini, saya hanya akan menekankan pada 3 hal pokok yang bisa dioperasionalkan dan terbukti mampu dilaksanakan dengan baik oleh sejumlah struktural daerah, pimpinan daerah, dan wakil rakyat. Dimensi pertama terkait dengan metode pengambilan keputusan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan suatu arah yang sangat jelas bahwa musyawarah untuk mufakat adalah suatu metode pokok dalam setiap pengambilan keputusan bagi kepentingan kolektif. Sebagai suatu contoh, dan hal ini sebagai contoh ternyata tidak sulit, saya ingin mengambil satu contoh konkret dan yang paling baik, yaitu untuk kota Solo. Di sini saya lihat baik wali kotanya maupun wakil wali kotanya, silakan berdiri. Jangan duduk dulu supaya jelas. Jadi kalau yang satu kurus tinggi, yang satunya selalu pakai kumis. Beliau adalah Bapak Jokowi dan Bapak Rudi. Pak Rudi ini saya kenal dari sejak masih di PDI.
Jadi mungkin di sini yang kader-kader dulu yang masih bernama PDI, coba tolong angkat tangan yang tinggi, jangan takut, saya tidak mau apa-apakan kok. Jadi mereka ini adalah kader dari sejak PDI, dan berarti sisanya itu adalah mereka yang menjadi kader ketika kita telah merubah nama menjadi PDI Perjuangan. Silakan duduk. Kota Solo ini sebagai contoh telah mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kebijakan penataan perkotaan. Hasilnya telah kita saksikan bersama, yakni Kota Solo telah mampu menghindari penggunaan kekerasan oleh sekarang yang selalu diangkat sebagai suatu isu up to date di media, yaitu aparatur yang disebut Satpol PP, sebagaimana terjadi di banyak kota dan daerah lain. Yang saya sendiri sampai merasa bingung, apakah betul perlu sampai suatu kesatuan Satpol PP ini sampai diberi suatu senjata. Padahal contoh soal yang paling konkret di Kota Solo itu sama sekali tidak mempergunakan hal-hal seperti tersebut. Berikanlah tugas-tugas mempergunakan peralatan persenjataan itu kepada instansi yang berwenang yang telah kita putuskan bersama, yaitu kepada Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. Titik. Tidak perlu disambung dengan segala macam. Sepertinya kita ini menjadi suatu belantara masyarakat yang sama sekali tidak bisa diurus. Padahal menurut saya jangkauan hal itu adalah sebenarnya sangat mudah, dan kembali lagi prestasi yang telah dibuat oleh Solo, dan saya telah menghargai dan dunia pun menghargai apa yang telah dilakukan oleh Solo dengan menjadikannya sebagai model ideal penataan perkotaan, dan bagaimana rakyat atas sikap seperti itu membalas tunai dengan melalui kemenangan lebih dari 90% dalam pilkada yang lalu. Ini masuk Muri. Saya bilang kepada sahabat saya, Bapak Jaya Suprana, untuk apa ya pakai masuk Muri-Muri? Lo jarang lomba bisa sampai rakyat itu memilih di atas 90%. Kok ya bisa ya Mas? Sebetulnya rakyat tuh gampang diatur ya. Iya, makanya masuk Muri. Nah, ini sebagai suatu contoh soal kepada mereka yang telah menjadi sebagai eksekutif. Pelayanan masyarakat publik itu harus diutamakan. Musyawarah untuk mufakat tidak hanya ketika saudara-saudara mengatur publik atau ketika berhadapan dengan rakyat, tapi juga dalam memutuskan sesuatu ke dalam. Metode ini berlaku dalam mengelola struktural partai, fraksi, hubungan antar fraksi dan parlemen, hubungan antar fraksi dan gubernur, bupati, wali kota, dalam mengelola birokrasi, pemerintahan, dan bahkan di dalam mengelola hubungan antar kabupaten, kota, dan provinsi. Untuk wilayah yang disebutkan terakhir tadi, saya mendengar, beliau belum hadir atau mungkin wakilnya hadiran, dari Kalimantan Tengah. Ada wakil. Salah.
Oh, ini pelantikan ya, saya makanya sedang berpikir kenapa tidak ada ya. Sedang dilantik ya, semalam beliau menelpon saya. Saya mengucapkan selamat dan saya bilang kepada Pak Teras Narang, begitu selesai dilantik, bekerjalah untuk rakyat. Kalimantan Tengah telah mampu melaksanakannya, terutama dalam mensinergikan gagasan menembus isolasi melalui permusyawaratan bersama kabupaten dan kota dalam merumuskan dan memutuskan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur. Saya tahu banyak pimpinan daerah, pimpinan partai, dan pimpinan fraksi lainnya yang sudah melaksanakan musyawarah untuk mufakat. Namun dapat dirasakan lebih banyak yang masih mengandalkan pada metode pemaksaan kehendak sendiri, voting, atau bahkan menggunakan intimidasi dan kekerasan dalam memutuskan. Inilah suatu yang harus kita tata kembali, dan forum seperti ini bisa dijadikan sebagai suatu ajang kita saling belajar dari pengalaman mereka-mereka yang berhasil. Cobalah saling membagi pengalaman itu. Dimensi lain, ideologis yang relevan untuk pertemuan hari ini terkait dengan metode kerja untuk kepentingan publik. Ideologi kita merumuskan dengan sangat jelas bahwa gotong royong merupakan suatu cara kerja pokok, dan hal ini hanya bisa dicapai melalui berbagai cara. Dalam pengelolaan anggaran misalnya, kita mengenal apa yang disebut sebagai berbagi, sharing. Sejumlah kepala daerah kita telah dapat melaksanakannya dengan baik. Saya mendengar ada kerjasama antar sejumlah bupati kita yang berhasil dalam menyiapkan fasilitas publik bersama atau dalam mengelola kepentingan bersama seperti promosi bersama. Karena memang saya kira di sini dari segi pengalaman mereka yang sedang atau telah menjadi eksekutif kadang-kadang kan sangat sulit membagi anggaran belanja ini. Kita tahu dari APBN, nanti saya kira itu akan lebih detail dibeberkan dari APBN melalui DPR, pemerintah pusat, lalu ke APBD. Dari APBD kita sendiri juga mengetahui di situ ada DAK, ada DAU, yang bagaimana untuk mengelolanya secara lebih baik itu nanti mungkin akan kita mencoba juga berbagi supaya kita bisa menyatukan satu persepsi. Saya tidak akan menunjukkan satu persatu daerah, tapi harapan saya forum ini bisa dijadikan sebagai suatu ajang pertukaran pengalaman. Bagaimana ya sebetulnya gotong royong kita ini lintas daerah dan lintas sektoral dilaksanakan. Hal ini sekali lagi berlaku bukan saja dalam mengelola pemerintahan, tapi juga dalam mengelola partai dan fraksi. Kita harus belajar secara sungguh-sungguh bahwa setiap dari kita wajib, sekali lagi wajib untuk memberikan hal yang terbaik yang kita punyai untuk kepentingan kolektif. Prinsip satu untuk semua. Semua itu adalah satu dan semua untuk semua adalah sebenarnya intisari dari kegotong royongan sebagai roh ideologi kita. Coba bayangkan bagaimana kita bisa mendatangkan 4.000-an ini kalau kita masing-masing tidak menghendaki untuk menjadi satu.
bahwa kita adalah semua